Kenapa PSAWTM memakai tahun 1903? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Kang Suparman. Salam persaudaraan, salam pencaksilat Indonesia. Buat sedulur-sedulur yang belum subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan di video-video terbaru dari Kang Suparman. Buat sedulur-sedulur yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita ketemu lagi lur di video kali ini. Mudah-mudahan buat dulur-dulur semuanya, semoga diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik dulur-dulur, video kali ini kita akan membahas kenapa PSAWTM memakai tahun 1903. Pertanyaan seperti itu sudah banyak ya di media sosial, komentar yang menanyakan bahwa berdirinya PSAWTM tahun 1965. Nah, gimana nih Mas jawabannya? Saya rasa semua sedulur-sedulur PSAWTM sudah tahu. Baik dulur-dulur, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita melihat sejarah ataupun di media-media yang sebenarnya sejarah PSAWTM itu sudah banyak dipublikasikan ya. Bahkan Bapak Pengasuh pun mempublikasikan di channel YouTube Warta Jawara ataupun juga channel-channel YouTube yang lain. Sebelum kita menjawab kenapa PSAWTM memakai tahun 1903, kita baca dulu ya. Ada sejarah juga di suatu media yang mungkin teman-teman bisa lihat juga. Sejarah persaudaraan setia hati berawal pada tahun 1903, yaitu dengan didirikannya persaudaraan sedulur tunggal kecer di Kampung Tambak Grising oleh almarhum Ki Ngabehi Suro Diwiryo dengan nama kecilnya yaitu Mas Dan. Ya, ini berdirinya tahun 1903, itu masih sedulur tunggal kecer, dan pendirinya yaitu Ki Ngabehi Suro Diwiryo. Baik lur, kita lanjut. Pada tahun 1915, nama dari pencak silatnya berubah menjadi Joyo Gendilo Cipto Mulyo. Pada tahun 1917 menjadi populer di masyarakat karena memiliki gerakan unik, penuh seni dan bertenaga. Pada tahun 1917 inilah oleh Ki Ngabehi Suro Diwiryo diganti nama menjadi Persaudaraan Setia Hati. Jadi dari sedulur tunggal kecer itu berubah menjadi Persaudaraan Setia Hati pada tahun 1917. Ki Ngabehi Suro Diwiryo wafat pada tanggal 10 November 1944, dimakamkan di makam Desa Winongo, Madiun. Jadi Eyang Suro meninggal pada tahun 1944 dan dimakamkan di Desa Winongo, Madiun. Tujuan dan sasaran setia hati yang ditempuh adalah bela negara, mengolah raga dan batin untuk mencapai keluhuran budi guna mendapatkan kesempurnaan hidup, kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Ya, itu lur tujuan dari persaudaraan setia hati yang dari dulu sampai sekarang pun sudah dilestarikan oleh PSAWTM dari Eyang Suro sampai sekarang. Saudara-saudara setia hati yang sepuh satu persatu meninggal, dan kurangnya penerimaan saudara baru ini yang akan mengalami kepunahan. Jadi setia hati mengalami
kemunduran untuk menghindari hal tersebut, serta untuk melestarikan ajaran yang edipeni dan adiluhung tersebut, maka pada tanggal 15 Oktober 1965, Bapak Raden Djimat Hendro Suwarno merasa terpanggil untuk bergerak mengaktifkan kegiatan-kegiatan Setia-Hati dengan serentak. Gerakan ini mendapat perhatian yang besar dari para pemuda dan dukungan yang kuat dari masyarakat yang akhirnya berdaya guna membantu Hankam serta ikut memayu Hayuning Bawono membantu negara pemerintah di bidang ketertiban dan keamanan. Pada tanggal 15 Oktober 1965 ini Bapak Raden Djimat Hendro Suwarno merasa terpanggil untuk mengaktifkan Setia-Hati, dan saat itu juga Bapak Raden Djimat Hendro Suwarno juga salah satu keluarga dari Eyang Suro. Jadi pada saat itu juga Bapak Hendro Suwarno mendirikan PSAWTM, dan di saat itu juga berkoordinasi dengan para sesepuh Setia-Hati berdirinya PSAWTM. Secara organisasi memang PSAWTM tahun 1965, tetapi secara keilmuan tahun 1903, karena PSAWTM adalah meneruskan ajaran Eyang Suro. Jadi PSAWTM memakai tahun 1903. Di sini artinya tidak mendirikan keilmuan atau ajaran baru, namun meneruskan ajaran Eyang Suro. Dari situlah PSAWTM memakai tahun 1903, yaitu meneruskan ajaran dan keilmuan dari persaudaraan Setia-Hati ataupun sedulur tunggal kecer ataupun dari Eyang Suro pada tahun 1903. Jadi sebutannya pun PSAWTM itu masih kental ya, masih kental dipanggil STK ya. Artinya di sini memang PSAWTM itu masih meneruskan ajaran-ajaran ataupun keilmuan dari Eyang Suro. Baik sedulur-sedulur, mungkin itu aja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang ataupun kata-kata yang salah. Mohon dikoreksi dan ditambahkan di kolom komentar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.